Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa ala man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak pernah henti seiring dengan nikmat Allah yang tak pernah henti, yang setiap saat dicurahkan, dilimpahkan, dan kita nikmati, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, baik yang sempat kita syukuri atau yang lupa dan tidak sempat kita syukuri. Tapi yang pasti Allah setiap saat melimpahkan karunia-Nya, aneka nikmatnya yang tak terhingga banyaknya dan tak ternilai harganya. Yang semua itu menuntut ungkapan rasa syukur kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucap alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita haturkan, kita kirimkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Jamaah subuh rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hikmah yang berkaitan dengan nilai sebuah amal. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan adalah bentuk fisik, bentuk lahir yang memberi ruh, yang memberi nilai pada amalan tersebut adalah adanya rahasia keikhlasan dalam amalan tersebut. Maka nilai sebuah amalan sangat ditentukan oleh keikhlasan ketika seorang hamba melakukan amalan tersebut. Lalu ulama menjelaskan dan membagi tingkat keikhlasan hati seorang hamba ketika melakukan amalan. Ada tingkat keikhlasan yang diistilahkan dengan ikhlasnya orang-orang awam, yaitu mengeluarkan segala macam ambisi makhluk dalam melakukan amalan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhrajul khalqi min muamalatil haq, mengeluarkan semua makhluk dari niat-niat ketika berinteraksi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, yang maha benar. Tetapi ikhlasnya orang awam ini masih mengharapkan
kebaikan-kebaikan baik sifatnya duniawi maupun kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Sebagaimana yang tergambar dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah keikhlasan yang standar, minimal yang harus kita miliki. Kita ketika melakukan amalan, kita berharap semoga Allah menjadikan kita baik di dunia dan baik di akhirat, serta tidak disentuh oleh api neraka. Maka keikhlasan yang standar minimal ini paling tidak kita menyisakan harapan semoga dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Sedangkan di level yang lebih tinggi, yaitu ikhlasnya orang-orang khawas, orang-orang spesial. Mereka hanya mengharapkan kebaikan akhirat semata. Mereka hanya mengharapkan surga semata. Mereka tidak menghiraukan urusannya di dunia. Mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya ambisi duniawi. Yang menjadi ambisi utamanya adalah kenikmatan dan keselamatan ukhrawi, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada level yang lebih tinggi lagi, ikhlasnya khawasul khawas, keikhlasan yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih spesial, lebih khusus. Yaitu mereka ketika mengabdi dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengharapkan balasan duniawi, tidak juga mengharapkan balasan ukhrawi, tetapi mereka fokus pada cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Soal diberi kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mereka menunaikan ibadah semata-mata karena menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya sebagai seorang hamba yang dia inginkan dia beribadah agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak tergiur oleh iming-iming balasan dalam bentuk kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Inilah keikhlasan yang tertinggi yang dimiliki seorang hamba ketika mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan bahwa yang paling sulit untuk kita wujudkan dalam kehidupan ini adalah keikhlasan. Karena dalam keikhlasan tidak ada bagiannya nafsu di situ. Tidak ada kepentingan di situ. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, lillahi taala. Tidak ada demi ini, demi itu. Karena ingin ini, karena ingin itu. Makanya sangat sulit bagi diri kita untuk mewujudkannya karena tidak ada bagiannya nafsu di situ. Karena begitu sulitnya ikhlas, maka harus diusahakan oleh seorang hamba di dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hikmah berikut ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan kita resep, tips bagaimana kita bisa menggapai tingkatan keikhlasan tadi, minimal pada tingkatan awam, ikhlasnya orang awam, dan tentu akan lebih baik dan sangat istimewa jika bisa mencapai tingkatan keikhlasan khawasul khawas, yaitu ketika kita beramal beribadah, niat kita semata-mata karena ingin meraih
cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hikmah ini Ibnu Athaillah berkata, idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Benamkanlah dirimu, kuburlah eksistensimu di bumi yang sunyi, yang dalam, yang sepi. Karena benih yang tumbuh tidak karena ditanam di dalam tanah, maka hasilnya tidak akan sempurna. Ibnu Athaillah dalam hikmah ini mengumpamakan tanaman yang ditanam. Benih yang ditanam tidak di dalam tanah, tidak dibenamkan, tidak dikubur di dalam tanah. Ketika benih itu tumbuh, maka tumbuhnya tidak akan sebaik dan sebagus jika benih itu ditanam di dalam tanah. Dan ketika berbuah, buahnya pun tidak akan sebaik jika tanaman itu ditanam di dalam tanah. Seperti itu pula lah pribadi seorang muslim ketika tidak disiapkan dengan matang untuk meraih keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan sulit keikhlasan itu bisa tercapai. Menanam eksistensi di dalam tanah maknanya adalah jauhkan diri kita dari popularitas, dari kemasyhuran. Ketika kita berada di tahap awal melatih diri menjadi hamba yang ikhlas, kita belajar ikhlas, tetapi amalan kita lakukan semua di hadapan manusia, dipertontonkan kepada orang banyak, maka sulit akan mendapatkan keikhlasan dalam beramal. Maka kalimat hikmah ini merupakan pesan kepada kita yang berada di level awal, ingin belajar untuk ikhlas dalam beramal. Ibnu Athaillah berpesan, maka hindari popularitas, hindari kemasyhuran, sebagaimana benih di awal ketika akan tumbuh, dia dijauhkan dari popularitas, dijauhkan dari pandangan mata, digalikan lubang, ditanam di dalam, kemudian ditimbun. Nanti akan ada saatnya ia tumbuh dalam bentuk tunas yang kecil, kemudian ia tumbuh dan lama-kelamaan menjadi pohon yang besar. Tetapi dia membutuhkan waktu di fase awalnya, fase pertumbuhannya, ia harus ditanam di dalam tanah. Seperti itu pula lah seorang hamba yang ingin belajar ikhlas. Sangat rentan sekali amalannya dirusak oleh riya, oleh sum'ah, oleh keinginan untuk dipuji, ditanggapi positif oleh orang lain. Amalan itu akan sangat rentan apabila hati kita belum kuat untuk melakukan suatu amal lillahi ta'ala. Karena di dalam diri kita ada keinginan untuk eksis, dipuji oleh orang lain, diapresiasi oleh orang. Bisa dibayangkan seandainya di muka permukaan bumi ini hanya kita sendiri, tidak ada yang lain yang melihat kita, tidak ada yang menanggapi, mengomentari apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan.
Tidak ada surga dan tidak ada neraka. Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tulus mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana jika seperti keadaannya sekarang, banyak orang di sekitar kita yang bisa memberi penilaian atas apa yang kita lakukan, yang bisa memuji kita ketika kita melakukan yang baik, dan bisa mencemooh kita, menyalahkan kita ketika kita melakukan sesuatu yang menurut mereka kurang pantas. Sehingga apa yang kita lakukan dipengaruhi oleh apa kata orang, apa penilaian orang. Sehingga ketika kita melakukan suatu amalan karena mempertimbangkan sikap orang, tanggapan orang, bukan karena kita melaksanakannya, melakukan suatu amalan untuk dipersembahkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghindari tanggapan orang ketika kita melakukan amalan, pujian ataupun sebaliknya, cemoohan dari orang lain di level awal, di tahap awal, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyarankan kepada kita, idfin wujudaka. Sembunyikan eksistensimu untuk sementara waktu, untuk melatih keikhlasan. Biarlah tidak populer, biarlah tidak terkenal. Nanti akan ada saatnya kita tampil di tengah-tengah masyarakat ketika hati kita sudah kuat, niat kita sudah kuat dalam keikhlasan, maka kepopuleran, keterkenalan itu tidak akan berpengaruh lagi. Karena orang-orang yang sudah kuat hatinya, kuat keikhlasannya dalam beramal, alam sekitar tidak akan berpengaruh. Tanggapan orang tidak akan berpengaruh. Ia dipuji, tidak akan menambah semangatnya dalam beribadah. Ia dicemooh, ia dicaci maki, tidak akan membuat ciut, surut semangatnya dalam mengabdi dan beramal kebajikan. Semuanya sama bagi dia. Dipuji tidak membuat ia besar kepala, dicaci pun tidak membuat dia tersungkur jatuh dan kehilangan asa dan semangat. Tidak ada pengaruhnya. Karena apa yang ia lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di level orang-orang yang sudah tinggi. Ya. Pengarang mengatakan ini para ulama yang sudah ada di level tinggi. Para pengamal spiritual yang sudah berpengalaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah lama melatih diri. Jika ada yang menanyakan apa argumentasinya, apa dalilnya sehingga kita harus menyembunyikan eksistensi kita di tahap-tahap awal kita belajar keikhlasan, maka ulama memberikan contoh bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sering bertahannus di Gua Hira. Bahkan ketika malaikat Jibril pertama kali datang membawa wahyu Al-Quran, mewahyukan ayat pertama, yaitu surah Al-Alaq, ayat 1-5, kenyataannya kan Nabi sedang berada di Gua Hira. Beliau memang dalam waktu tertentu, beberapa lama beliau menyiapkan bekal, berdiam diri di Gua Hira untuk pensucian jiwa, menjauh dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Beliau menyendiri, beliau menyepi. Sehingga ketika datang wahyu yang pertama, secara spiritual beliau telah punya kesiapan, telah lama menyiapkan diri dengan
banyak bertafakkur, bertahanus, menyepi di Gua Hira. Nah, lalu ulama menganalogikan seorang hamba yang ingin mempersiapkan diri, mempersiapkan hatinya agar ikhlas mengabdi dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, ia perlu menyepi. Perlu memarginalkan diri jika bisa. Jika tidak, paling tidak hatinya ia marginalkan dari hiruk pikuk keramaian dan kehidupan dunia. Biarlah ia berbaur dengan kehidupan masyarakat, tetapi hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpengaruh oleh keramaian sehari-hari yang ia alami dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah subuh rahimakumullah. Sementara Syekh Ramadan Al-Buti dalam penjelasannya tentang kalimat hikmah ini, beliau memberikan perspektif yang berbeda. Jika para pensyarah yang memberikan penjelasan pada kalimat hikmah ini menghubungkan dengan keikhlasan, bagaimana keikhlasan itu bisa terwujud, maka kalimat hikmah ini merupakan resepnya, jalannya. Kemudian ada perspektif yang berbeda yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan, maksud dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, benamkan, sembunyikan eksistensimu di dalam bumi yang sepi, yang jauh dari popularitas, agar supaya engkau menjadi benih yang tumbuh, yang sempurna. Karena yang tidak dibenamkan, tidak disembunyikan di dalam tanah, maka tumbuhnya itu tidak akan sempurna. Beliau mengumpamakan seperti seorang hamba atau seorang muslim yang ketika ia akan berperan di masyarakat, sebelum ia terjun di masyarakat, melaksanakan fungsinya di masyarakat, baik fungsi sosial, menjalankan amanah yang dibebankan di pundaknya, di masyarakatnya. Sebelum ia terjun ke masyarakat, ia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan 3 hal. Yang pertama, ia mempersiapkan ilmu yang matang. Karena seorang yang akan terjun di masyarakat, ketika ia memberikan tausiah, ia memberikan arahan kepada masyarakatnya untuk mengikuti apa yang akan ia sampaikan, ia butuh ilmu untuk menyampaikan arahan tersebut. Jika ilmunya tidak matang, maka arahannya akan bermasalah. Ia akan bermasalah dalam mengarahkan masyarakatnya. Sehingga akan timbul kontroversi di masyarakat. Karena apa yang dia sampaikan tidak matang. Tidak didasarkan pada ilmu yang matang. Kalau secara real barangkali kita bisa lihat di masyarakat kita. Orang-orang yang ketika menyampaikan pesan-pesan, maksudnya baik, ingin mengarahkan orang pada kebaikan dan kebenaran, tetapi tidak didasari dengan ilmu yang mumpuni, yang kuat, yang matang. Sehingga apa yang ia sampaikan dengan maksud baik, dengan niat baik, tetapi yang dituai adalah kebingungan masyarakat dan kontroversi di masyarakat. Terlalu banyak menyalahkan karena merasa benar sendiri, karena kebenaran yang ia tahu sebatas yang ia tahu. Padahal ada kebenaran yang lebih luas yang ilmunya belum sampai ke situ. Sehingga ada istilah yang mengatakan semakin tinggi ilmunya seseorang,
maka akan semakin sedikit ia menyalahkan orang lain. Ia lebih bisa memaklumi dan menerima orang yang berbeda perspektif dengan dirinya. Tetapi yang dangkal ilmunya, sedikit ilmunya, ia akan lebih banyak menyalahkan orang lain. Karena ia tidak bisa menerima dan memahami perspektif orang lain yang berbeda dengan perspektifnya. Tidak masuk di akalnya karena ilmunya tidak sampai di situ. Misalnya secara real misalnya yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Semua kita diajak kembali kepada Quran dan hadis. Seolah-olah kita meninggalkan Quran dan hadis. Padahal kita tidak pernah meninggalkan Quran dan hadis. Semua umat Islam sepakat bahwa rujukan utama kita adalah Al-Quran dan hadis. Lalu kenapa ada seruan, ayo kembali kepada Quran dan hadis? Langsung saja kepada Quran dan hadis, lalu tinggalkan perkataan ulama, tinggalkan mazhab, tinggalkan aliran-aliran yang ada. Langsung saja kepada Quran dan hadis. Kelihatannya seruan ini, ajakan ini sangat baik sekali, luar biasa. Akan tetapi ketika diterapkan di masyarakat, ajakan ini sepertinya menutup mata dari kondisi masyarakat kita. Bahwa masyarakat muslim itu paling tidak oleh ulama terbagi 3. Ada kelompok orang-orang yang bertaklid, yaitu yang mengikuti pendapat ulama tanpa ia tahu dalilnya. Karena mereka orang-orang awam yang tidak punya kesempatan untuk belajar tentang dalil. Dan keterbatasan kemampuan untuk memahami dalil. Yang memang tidak mampu memahami sendiri Al-Quran dan hadis. Banyak orang-orang awam seperti itu. Orang-orang yang bersahaja yang memang tidak mendapatkan kesempatan belajar yang cukup. Sibuk dengan sulitnya urusan dunia. Menghadapi urusan kehidupan sehari-hari sehingga tidak punya kesempatan belajar agama. Maka mereka mengikut saja kepada para tokoh agama, para agamawan, para ulama. Apa yang dicontohkan oleh ulama itulah yang mereka laksanakan, walaupun mereka sendiri tidak tahu apa dalilnya. Dan banyak orang seperti itu. Karena memang kenyataan hidupnya satu-satunya pilihan bagi dia adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh ulama. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah kelompok yang muttabi atau ittiba. Yang dalam ilmu usul fikih, ilmu hukum Islam dikatakan mereka ini mengikuti pendapat ulama dan mereka tahu dalilnya. Jadi mereka lebih terpelajar dari yang pertama. Sudah punya kesempatan untuk belajar tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Mereka bisa tahu dalilnya walaupun untuk menghasilkan hukum, menyimpulkan hukum dari dalil, mereka belum punya kemampuan. Tetapi mereka bisa memahami hukum yang disimpulkan oleh ulama dari dalilnya. Dan apa dalilnya, mereka sempat baca dan mereka sempat pelajari. Ini kelompok kedua. Mereka sudah tahu dalilnya tapi belum punya kemahiran, belum punya keahlian dalam memahami langsung dalil itu sehingga melahirkan hukum atau menyimpulkan hukum sendiri, belum bisa. Sehingga masih mengikut kepada simpulan ulama mengenai hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kelompok ketiga, level tertinggi, yaitu para mujtahid. Para ulama level tinggi. Yaitu mereka yang bisa menyimpulkan hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Mereka tahu dalilnya, mereka bisa menjelaskan dalil-dalil tersebut, sehingga bagaimana dalil itu menghasilkan hukum, mereka bisa jelaskan. Mereka lah para mujtahid. Dan ini real dalam kenyataan hidup. Seperti itulah umat kita terbagi. Ada yang level mujtahid, tingkat tinggi bisa memahami langsung dari Al-Quran dan hadis. Ada yang memahami
agama lewat penjelasan para ulama, mereka paham dalilnya tetapi belum bisa menyimpulkan hukum secara langsung dari setiap dalil yang ada. Tetapi paling tidak mereka tahu dalilnya. Sedangkan kelompok ketiga, kelompok kaum awam yang memang tidak mengerti tentang dalil, ilmunya sangat terbatas sehingga satu-satunya pilihan bagi mereka adalah mengikut pada arahan kesimpulan hukum yang diajarkan dan dicontohkan oleh para ulama. Maka kalau seruan kembali kepada Quran dan hadis ini ditujukan kepada orang-orang awam ini, apa jadinya dengan mereka? Seruan itu benar, tetapi tidak ditujukan untuk semua umat Islam. Itu hanya cocok ditujukan kepada kaum terpelajar yang mendalami ilmu agama. Para mujtahid tadi, para ulama level tinggi. Karena tidak semua yang belajar agama, tidak semua ustadz kira-kira bisa langsung memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul lalu menyimpulkan hukum darinya. Tidak semua bisa. Kalau dia tidak pernah belajar ilmu usul fikih, ilmu tentang bagaimana menghasilkan hukum dari Al-Quran dan hadis, dia tidak akan bisa. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia tahu terjemahan Al-Quran, tetapi dia tidak bisa menghasilkan hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Ia butuh metode untuk memahaminya. Maka para imam besar inilah yang merumuskan metodenya dan diajarkan kepada kita sehingga kita bisa mempelajarinya dan memahami bagaimana hukum Islam itu dihasilkan oleh ulama dari Al-Quran dan hadis. Jadi contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa memang butuh ilmu yang mumpuni untuk kita menjelaskan tentang Islam. Kita harus belajar Islam yang dalam. Kita harus sempatkan diri seperti benih tadi ditanam di dalam bumi untuk sementara tidak diketahui orang. Seperti anak-anak yang mondok, nyantri bertahun-tahun di pesantren. Selesai dari pesantren, ia perdalam ilmunya di perguruan tinggi. S1, S2 sampai S3. Ia berguru kepada para ulama. Sehingga pemahaman Islamnya mendalam. Namun ada orang-orang yang belajar Islam beberapa waktu, sejenak, beberapa minggu, beberapa bulan. Lalu dengan bekal ngaji beberapa bulan itu, tampil di depan publik, masyarakat, memberikan arahan. Nah, arahannya inilah yang akan bermasalah. Karena tidak didasarkan pada ilmu yang matang. Satu ungkapan mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi ata bi ajaib. Barang siapa yang berbicara dalam bidang yang bukan keahliannya, maka ia akan mendatangkan hal-hal yang ajaib, yang aneh-aneh. Pasti aneh yang dia sampaikan karena dia bicara yang bukan bidangnya. Bukan ahli agama, bicara agama, pasti bicaranya aneh. Orang akan bingung, akan membuat masyarakat kebingungan, akan mengundang kontroversi di masyarakat. Orang yang tidak ahli kesehatan lalu bicara tentang kesehatan akan membingungkan orang, akan bikin orang sakit. Bukan ahli politik bicara politik. Tidak ahli dalam bidang sains bicara tentang sains. Belajarnya agama bicaranya sains. Pasti akan aneh bicaranya. Sebaliknya, keahliannya sains bicara tentang agama juga akan aneh. Man takallama fi ghairi fannihi ata bi ajaib. Siapa yang bicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya, maka ia akan mendatangkan dan menyampaikan hal-hal yang aneh. Itulah yang kelihatan. Ketika orang-orang yang belajar sebentar tentang agama lalu berani tampil di podium memberikan arahan kepada masyarakat, menjudge, memvonis orang-orang yang ada di sekitarnya dengan ilmunya yang terbatas. Saran saya, ketika kita punya semangat untuk balighu anni walau ayah,
pesan Nabi. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sepotong yang kita tahu, kita berani menyampaikan kebaikan. Silahkan. Tetapi pesan saya, alangkah baiknya yang kita sampaikan itu adalah pesan-pesan moral. Pesan-pesan akhlak. Insya Allah kita tidak akan berbeda. Tidak akan jadi kontroversi. Kalau yang kita sampaikan itu adalah nilai-nilai akhlak. Tapi kalau kita menyentuh dalam ranah hukum Islam, sementara tidak punya kematangan ilmu tentang hukum Islam, maka inilah yang akan mengundang banyak kontroversi di masyarakat. Karena kita menilai benar salah, haram halal, boleh tidak boleh, sementara kita tidak punya perangkat keilmuan yang cukup untuk itu. Nah, itulah yang atabi ajaib, akan mendatangkan banyak keajaiban dalam penyampaiannya, dalam ceramahnya, dalam arahannya, sehingga mengundang kontroversi di masyarakat. Saya secara pribadi, setiap berceramah saya lebih senang berkhutbah, lebih senang memilih tema-tema moral, tema-tema akhlak, karena itu lebih mempersatukan. Kita tidak akan berbeda dalam satu masjid, dalam satu majelis, ketika yang kita bahas adalah akhlak, yang kita bahas adalah moral. Bahkan agama yang berbeda pun bisa bisa dipersatukan dalam nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak. Itu lebih mempersatukan. Kecuali jika kita berada di ruang-ruang khusus, kajian-kajian akademik, kita mempermasalahkan masalah hukum, kita kaji argumentasi, dalilnya masing-masing, itu bisa. Tetapi kalau kita bawa di ruang publik, umum, kemudian kita bahas masalah-masalah seperti itu, pasti akan mengundang kontroversi. Karena para ahli pun berbeda. Sehingga melahirkan berbagai mazhab. Apalagi yang awam. Jadi yang pertama kata Syekh Ramadan Al-Buti yang harus dimiliki oleh seorang muslim sebelum terjun di masyarakat adalah matangkan ilmu. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela. Nggak mungkin kita terjun di masyarakat sementara jiwa kita belum bersih. Sifat kita yang tercela itu lahir dari jiwa yang tidak bersih. Kita belum selesai dengan diri tak, bagaimana kita mau mengurusi orang? Selesaikan dulu diri kita sendiri. Bersihkan jiwa tak sebelum kita terjun di masyarakat. Mau jadi guru, mau jadi pemimpin di masyarakat, tidak akan bisa kalau tidak tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu orang itu selalu mengajak kepada, memerintahkan kepada yang buruk. Ketika kita sholat, nafsu kita berbisik agar kita pamer. Tunjukkan kepada orang bahwa sholatmu inilah sholat yang terbaik. Kita diajak untuk merasa yang paling baik, yang paling soleh di antara masyarakat. Dengan sholat tak, dengan puasa tak, dengan zakat tak, dengan kontribusi tak di masyarakat. Nafsu kita mengajak kita untuk merasa seperti itu. Merasa orang yang paling besar kontribusinya di masyarakatnya. Dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di masyarakat. Baik secara finansial atau kontribusi pemikiran dalam membangun lingkungan masyarakatnya. Bagus yang ia lakukan, tetapi nafsunya menggoda dia untuk merasa lebih di atas orang lain. Nah, inilah kata Syekh Ramadan Al-Buti, kita harus bersihkan jiwa kita dari nafsu yang tercela, sifat-sifat tercela. Agar ketika kita melakukan kebaikan di masyarakat, kita tidak dihinggapi oleh sifat takabur, sifat ujub, merasa benar sendiri. Jadi tazkiyatun nafs yang kedua yang penting untuk kita lakukan. Yang ketiga, kata Syekh Ramadan Al-Buti yang harus kita persiapkan sebelum terjun ke masyarakat adalah tathhirul qalb. Bersihkan hati kita dari cinta kepada selain Allah. Sehingga tendensi dari semua amal kebaikan yang kita lakukan di masyarakat
baik itu ibadah sosial maupun ibadah ritual yang kita lakukan, tendensinya adalah hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita cintai, semua cinta kita itu di bawah payung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul-Nya. Kita cinta kepada orang tua, kita cinta kepada sesama, kita cinta pada kebaikan, kita cinta pada agama ini. Semua dipayungi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berani mencintai sesuatu di dalam hidup ini jika tidak dipayungi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita bersihkan dari semua tendensi-tendensi cinta kepada selain Allah. Hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar ketika kita melakukan aktivitas apapun di dalam kehidupan ini. Maka jika tiga ini kita persiapkan dengan matang untuk sementara waktu sebelum kita terjun di masyarakat, pada masa kita belajar, intelektualitas kita permantap, ilmu kita permantap, kemudian jiwa kita bersihkan dari segala yang tercela, kemudian hati kita sucikan dari segala tendensi yang sifatnya makhluk, tetapi hanya satu tendensinya, yaitu semata-mata karena Allah, semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah selesai dengan diri kita. Ketika terjun di masyarakat, insya Allah misi kita akan sukses. Namun jika yang tiga ini belum matang, kita belum mempersiapkan diri sebelum tampil di masyarakat, ilmu belum mumpuni, kita akan bermasalah ketika terjun di masyarakat. Jiwa tidak dibersihkan, kita akan bermasalah di masyarakat. Menjadi pimpinan, menjadi pemimpin di masyarakat, tetapi tidak menjadi teladan akhlaknya. Kepribadiannya tidak bisa memberikan teladan kepada yang di bawahnya. Begitu pula, jika hati tidak dibersihkan dari tendensi selain Allah, maka semua amalan yang kita lakukan akan tendensinya manusia. Pujian, apresiasi dari orang, menghindari cemoohan, takut dicela. Maka habislah amalannya, hidupnya untuk melakukan segala kebaikan, tetapi tujuannya manusia. Tujuannya makhluk, tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sia-sialah hidup kita. Habis umur kita, habis waktu kita untuk beraktivitas melakukan kebaikan, tetapi niatnya bukan karena Allah. Karena hatinya tidak dibersihkan, tidak diisi dengan cinta kepada Allah, diisi dengan cinta kepada makhluk. Demi menyenangkan makhluk, lalu melakukan kebaikan. Bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kira-kira penjelasan syarah dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama adalah hikmah ini untuk mempermantap keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita membentuk ikhlas di dalam diri kita, yaitu untuk sementara waktu kita hindari kepopuleran, keterkenalan. Biarlah kita tidak terkenal dulu, tetapi kita fokus memperbaiki diri agar niat kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sebelum saya tutup, Nabi kita SAW pernah duduk bersama seorang pembesar sahabat, Aqra' bin Habis. Ketika datang seorang fakir, Nabi bertanya kepada sahabat Aqra' bin Habis, bagaimana pendapatmu dengan orang ini? Aqra' bin Habis mengatakan, ini orang fakir. Seandainya dia minta untuk dinikahkan, tidak akan ada orang yang menikahkan dia dengan anaknya. Seandainya dia minta izin, dia tidak akan diizinkan. Karena dia diremehkan. Fakir miskin. Jika ia bicara, tidak ada yang pedulikan omongannya. Karena bukan siapa-siapa di masyarakat. Kemudian datang seorang yang perlente. Ya. Nabi tanya, bagaimana dengan orang ini? Aqra' bin Habis mengatakan, kalau dia melamar pasti diterima lamarannya, akan dinikahkan.
dengan anaknya. Jika ia meminta izin, pasti diizinkan. Kalau ada maunya, pasti diizinkan. Dan jika ia bicara, pasti akan dipedulikan oleh orang. Didengarkan omongannya. Maka Nabi mengatakan, ini yang pertama, si fakir miskin ini jauh lebih utama, melebihi seluruh isi bumi ini dibanding dengan yang kedua tadi. Ternyata orangnya tidak terkenal, fakir miskin, namun kata Nabi dia lebih utama. Dalam riwayat yang lain lagi dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, la yusolliyanna ma'akum min ahlil jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan sholat bersama kalian besok subuh salah seorang calon penghuni surga. Maka sahabat Abu Hurairah mempersiapkan diri besoknya. Dia berharap semoga saya yang dimaksud oleh Nabi. Dia sholat di belakang Nabi. Dan selesai bubar orang sholat subuh, dia masih tinggal berzikir bersama Nabi. Tiba-tiba datang seorang yang berpakaian lusuh, compang-camping kira-kira. Sangat sederhana pakaiannya. Lalu datang kepada Nabi, memegang tangan Nabi dan berkata kepada Nabi, wahai Nabi, doakan saya agar mendapatkan syahadah, agar saya menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mendoakannya dan kata Abu Hurairah, saya mencium bau kasturi, bau parfum yang sangat harum dari orang tersebut. Sehingga Abu Hurairah curiga, barangkali ini nih orang yang dimaksud oleh Nabi, yaitu calon penghuni surga. Maka Abu Hurairah bertanya, ya Rasul, huwa, apakah dia nih orang yang kita maksud tadi malam? Nabi mengatakan, iya. Dia adalah seorang budak berkulit hitam. Dia adalah seorang budak. Maka kata Abu Hurairah, wahai Rasul, kenapa tidak kita beli saja ini orang lalu dimerdekakan. Beli dari tuannya lalu merdekakan. Nabi mengatakan, apalah dayaku. Bagaimana saya bisa melakukannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memilih dia menjadi calon raja di surga nanti. Nabi bersabda, wahai Abu Hurairah, di surga nanti akan ada raja-raja, ada pemimpin-pemimpin di surga. Dan salah satunya adalah orang ini. Allah pilih kelak menjadi raja, menjadi pemimpin di surga. Artinya raja, pemimpin maksudnya orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Fasilitas raja kira-kira yang akan mereka dapatkan di surga. Karena surga berkelas-kelas. Dia akan dapat surga yang VIP atau VVIP kira-kira. Pemimpin di surga. Kata Rasulullah SAW. Padahal orangnya adalah seorang berkulit hitam, budak, pakaiannya sangat sederhana, bahkan sobek-sobek bajunya. Tidak terkenal orangnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Biarlah di awal hidup kita tidak terkenal, diri kita tidak terkenal, tetapi kita matangkan, kita mantapkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang takdir menghendaki kita untuk banyak tampil berperan di masyarakat, kita populer, ya kita berusaha popularitas kita itu tidak mengganggu hati tak dalam beraktivitas, dalam beramal. Ya. Dan ketika beramal kita tidak ingin beramal karena ingin meraih popularitas, ingin terkenal, tidak. Tetapi semata-mata karena pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Inilah penjelasan kita tentang hikmah yang ke-11. Bagi yang ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan hikmah ini, kami persilakan. Oke.